Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu metodologi penelitian ingin mempresentasikan tentang literatur review atau tinjauan pustaka. Nah, kelompok satu ini terdiri dari 5 orang anggota, yaitu saya sendiri, saya Ahmad Syauki Jindan, lalu ada Muhammad Dafi, ada Nisa Safira, Brian Adam, dan Fitrina Kotrunada. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa Safira. Ya baik, mengapa literatur review itu penting adanya? Karena literatur review ini bukan hanya sekedar formalitas saja. Uh, Dia membantu kita menilai apakah topik ini layak diteliti atau tidaknya, menyempitkan fokus penelitian dan menjelaskan kontribusi kita terhadap pengetahuan yang sudah ada. Dengan meninjau studi terlebih dahulu, sehingga kita bisa pengulangan dan menambahkan hal baru ke dalam diskusi ilmiah. Lalu selanjutnya adalah fungsi literatur review. Fungsi literatur review ini memiliki beberapa fungsi yang penting dalam penelitian. Di antaranya, yang pertama itu berbagi hasil penelitian sebelumnya. Literatur review ini membantu pembaca memahami hasil penelitian lain yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Namun yang kedua, menghubungkan penelitian dengan dialog yang sedang berlangsung. Literatur review ini menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas, sehingga menghubungkannya dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, menyediakan kerangka kerja untuk membandingkan hasil. Literatur review ini memberikan dasar untuk membandingkan temuan penelitian dengan hasil penelitian lain. Dan selanjutnya, mengisi celah dalam literatur. Literatur review ini membantu mengidentifikasi area yang belum diteliti atau kurang dieksplorasi sehingga penelitian baru dapat berkontribusi pada pengetahuan yang ada. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan literatur review. Yang pertama itu identifikasi kata kunci, yaitu menentukan topik penelitian, mulai dengan menentukan topik penelitian yang spesifik dan jelas. Identifikasi konsep-konsep utama yang terkait dengan topik penelitian. Yang kedua, pencarian basis data. Pilih basis data yang relevan dengan bidang penelitian seperti Google Scholar, ERIC, ProQuest, atau basis data khusus bidang ilmu tertentu. Yang ketiga itu mengorganisir referensi dalam peta literatur. Gunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote untuk mengelola referensi. Buat peta literatur untuk mengorganisir referensi berdasarkan tema, konsep, atau hubungan antar studi. Peta literatur dapat berupa diagram, tabel, atau mind map. Yang keempat itu menulis ringkasan tiap studi. Baca setiap artikel secara kritis dan catat informasi penting seperti tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Ringkasan ini digabung menjadi tinjauan pustaka akhir yang ditulis untuk proposal atau studi penelitian. Lalu sertakan referensi yang tepat ke literatur menggunakan panduan gaya yang sesuai. Selanjutnya ada pencarian database. Database yang umum digunakan yaitu ERIC, Google Scholar, PubMed, ProQuest, EBSCO, dan Psychalinfo. Tips pencarian yaitu gunakan Thesaurus untuk menemukan istilah yang tepat, cari artikel terbaru, dan gunakan istilah digunakan dalam artikel yang relevan untuk memperluas pencarian. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah prioritas materi. Pemilihan materi dalam literatur review atau tinjauan pustaka merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian. Karena prioritas materi akan memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kerangka teoritis dan mendukung argumen yang akan disampaikan. Serta berikut beberapa prioritas atau kriteria yang perlu diperhatikan dalam meninjau materi untuk tinjauan pustaka atau literatur review. Yang pertama adalah relevansi dengan topik penelitian.
Materi yang dipilih harus langsung berkaitan dengan topik atau masalah penelitian yang sedang dilakukan. Hanya sumber-sumber yang memberikan kontribusi pada pemahaman masalah saja, termasuk pada masalah utama yang perlu dimasukkan. Yang kedua adalah kualitas sumber. Utamakan sumber-sumber yang berkualitas tinggi seperti jurnal ilmiah yang terindeks, misalnya Scopus atau Web of Science. Lalu ada buku akademik serta sumber yang diterbitkan oleh lembaga atau institusi terpercaya. Dan perlu diperhatikan untuk menghindari penggunaan sumber yang kurang terpercaya atau tidak terverifikasi, seperti blog pribadi atau artikel tanpa referensi yang jelas. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan dalam prioritas materi ialah tahun publikasi. Perhatikan tentang waktu publikasi materi yang dipilih. Materi yang lebih baru biasanya lebih relevan dengan materi atau masalah utama yang akan dibahas, terutama untuk topik yang cepat berkembang. Namun, untuk topik yang lebih klasik atau fundamental, referensi dari karya yang lebih lama juga dapat memiliki nilai tersendiri. Karena yang perlu diperhatikan dalam rentang waktu ialah batas waktu yang sesuai dengan bidang untuk penelitian tersebut, misalnya jurnal atau referensi yang telah diterbitkan 5-10 tahun terakhir untuk topik teknologi atau kesehatan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam prioritas materi adalah signifikasi atau pengaruh. Pilih materi yang memiliki dampak besar atau memberikan kontribusi signifikan dalam bidang penelitian terkait. Ini dapat berupa teori-teori utama, ini dapat berupa teori-teori utama serta model yang banyak digunakan, atau temuan empiris yang sering dirujuk oleh penelitian lain. Kemudian untuk prioritas materi adalah keberagaman perspektif. Pastikan untuk memilih sumber yang mencakup berbagai perspektif atau pendekatan dalam topik yang sedang diteliti. Ini akan membantu gambaran yang lebih holistik serta menghindari bias. Lalu setelah keberagaman perspektif adalah metodologi yang digunakan. Jika topik penelitian melibatkan analisis data atau metodologi tertentu, pilih literatur yang relevan dengan pendekatan metodologi tersebut. Hal ini dapat membantu untuk memahami teknik yang digunakan dalam studi serupa atau memberikan wawasan terkait kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah keterkaitan dengan teori atau konsep yang digunakan. Literatur yang dipilih harus terkait dengan teori atau konsep yang sedang dijadikan dasar penelitian. Ini bisa berupa teori yang mendasari masalah penelitian atau konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisis data. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu pengaruh terhadap penelitian sebelumnya. Literatur yang penting adalah yang sering dijadikan referensi oleh peneliti terdahulu, serta melihat bagaimana penelitian sebelumnya menggunakan atau mengembangkan teori atau temuan sebelumnya dapat memberikan wawasan penting. Dengan memperhatikan prioritas-prioritas yang telah disebutkan tadi, literatur review atau tinjauan pustaka yang dilakukan akan lebih terstruktur dan memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu tentang peta literatur. Setelah menemukan atau menentukan prioritas-prioritas materi, alangkah baiknya sudah untuk melangkah selanjutnya ialah peta literatur. Gunakan diagram hierarkis atau diagram alir untuk menunjukkan hubungan antara studi yang ada dan studi yang diusulkan. Saat Anda menyusun peta literatur, juga mulai membuat ringkasan dari artikel-artikel yang paling relevan seperti yang telah disebutkan tadi. Ringkasan ini digabungkan menjadi tinjauan pustaka atau literatur review akhir yang Anda tulis untuk proposal atau studi penelitian Anda, serta referensi yang dapat atau tepat ke literatur review menggunakan panduan gaya yang sesuai, serta Publication Manual of American Psychology Association itu sebagai contoh, serta Anda memiliki referensi yang lengkap untuk digunakan di akhir proposal atau studi. Untuk pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada atraksi penelitian. Atraksi di tiap studi berisi masalah, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan utama dapat berasal dari studi empiris dan non-empiris. Nah, di atraksi ini apa bagus itu mencukupi
Pertama, masalah yang diteliti. Apa sih yang harus ditulis? Jelaskan masalah atau isu yang menjadi fokus penelitian. Misalnya, apa yang sedang terjadi, mengapa hal itu penting, atau mengapa masalah ini perlu diteliti. Contoh sederhana, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami matematika, tetapi belum ada penelitian yang mengeksplorasi bagaimana metode pembelajaran berbasis permainan dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka. Yang kedua ada tujuan studi. Jelaskan tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai atau ditemukan melalui penelitian ini. Contoh sederhana, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran berbasis permainan dapat meningkatkan pemahaman matematika siswa sekolah dasar. Yang ketiga, sampel atau populasi yang diteliti. Apa sih yang harus ditulis? Jelaskan siapa yang menjadi subjek penelitian seperti siswa, guru, pasien, dan lain-lain. Dan berapa banyak orang yang terlibat. Jelaskan juga karakteristik penting dari sampel atau populasi tersebut. Contohnya, penelitian ini melibatkan 30 siswa kelas 5 dari 2 sekolah dasar di Kota Bandung. Yang keempat, hasil utama yang relevan. Jelaskan temuan utama dari penelitian. Apa yang ditemukan setelah melakukan analisis data. Hasil ini harus relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Contoh sederhana, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis permainan meningkatkan pemahaman matematika siswa sebesar 20% dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kelima ada kelemahan metodologis. Apa yang harus ditulis? Jika ada keterbatasan atau kelemahan dalam metode penelitian, jelaskan secara singkat. Ini menunjukkan bahwa peneliti menyadari kekurangan dalam penelitiannya dan bersikap transparan. Contoh sederhana, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sampel yang kecil, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Lalu, selanjutnya, Davi, bisa digeser ke slide selanjutnya. Ya, silakan Mas Davi di. Selanjutnya ada contoh literatur kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, literatur review sering digunakan untuk memberikan konteks pada masalah penelitian, tetapi tidak membatasi pandangan partisipan. Literatur review adalah bagian penting dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk memberikan konteks. Peran dan penempatan literatur review dalam penelitian kualitatif bisa berbeda-beda tergantung pada desain penelitian yang digunakan. Selanjutnya, fungsi literatur review dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, literatur review membantu peneliti memahami apa yang sudah diketahui tentang topik penelitian dan mengidentifikasi celah atau pertanyaan yang belum terjawab. Selanjutnya, membantu perumusan masalah. Dengan membaca studi sebelumnya, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian dengan lebih jelas. Yang ketiga, literatur review memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengulangi apa yang sudah pernah diteliti. Ini bisa menghindari dari duplikasi. Yang terakhir, mendukung interpretasi data. Literatur review dapat digunakan sebagai referensi untuk membandingkan dan menginterpretasikan temuan penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif, literatur review tidak digunakan untuk membatasi pandangan partisipan atau memaksakan teori tertentu. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif partisipan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Syauqi Jindan. Kepada Ahmad Syauqi Jindan, dipersilakan. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh literatur review dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif, literatur review biasanya ditempatkan di awal penelitian dan digunakan
untuk mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Literatur review dalam penelitian kuantitatif seringkali dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan hubungan antara variabel. Variabel independen di sini biasanya disebut juga variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan pada variabel lain. Contohnya, dalam sebuah penelitian tentang pengaruh religiositas terhadap kesejahteraan psikologis. Nah, kata religiositas adalah variabel independen karena diperkirakan dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Nah, selanjutnya variabel dependen. Variabel dependen disebut juga variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Contohnya, dalam penelitian tadi yang berjudul religiositas pengaruh religiositas terhadap kesejahteraan psikologislah yang menjadi variabel dependen karena dipengaruhi oleh tingkat religiositas seseorang. Lalu yang ketiga, hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel ini menggambarkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, hubungan ini bisa berupa hubungan yang positif ataupun yang negatif. Nah, berikut adalah contoh literatur review kuantitatif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa religiositas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan psikologis. Pada 2021, Kunik menemukan bahwa individu dengan tingkat religiositas tinggi memiliki stres 25% lebih rendah dibandingkan yang kurang religius. Studi di Indonesia oleh Suryani dan Setiawan pada tahun 2020 telah melakukan penelitian dengan 300 responden menemukan bahwa praktik keagamaan berkontribusi sebanyak 45% terhadap variabilitas kesejahteraan psikologis mahasiswa. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji hubungan sebab dan akibat dengan metode experience atau longitudinal. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh literatur review dalam penelitian mixed method. Nah, dalam penelitian mixed method, literatur review dapat mengikuti pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif, tergantung pada desain penelitian. Jika penelitian dimulai dengan fase kuantitatif, literatur review akan lebih luas dan digunakan untuk mengembangkan hipotesis. Jika penelitian dimulai dengan fase kualitatif, literatur review mungkin lebih terbatas dan muncul di akhir penelitian. Contohnya, dalam desain sequential explanatory, literatur review mungkin muncul di kedua fase dengan fokus yang berbeda-beda pada setiap fasenya. Oke, yang selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Dafi. Kesimpulan literatur review. Peneliti menggunakan literatur ilmiah dalam suatu studi untuk menyampaikan hasil studi serupa atau pengkajian ulang serta mengaitkan studi saat ini dengan dialog yang sedang berlangsung dalam literatur dan menyediakan kerangka kerja untuk membandingkan hasil suatu studi dengan studi yang lainnya. Untuk desain kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran, literatur memiliki tujuan yang berbeda-beda berdasarkan tujuan daripada masing-masing penelitian. Seperti yang sudah dibahas, literatur review memiliki 10 tema, yaitu urgensi, topik, fungsi, kesimpulan, steps, contoh, database, materi, peta, dan abstraksi sebagai isi daripada literatur review atau tinjauan pustaka. Sekian presentasi kami kelompok 1 dalam membahas materi yang berkaitan dengan tinjauan pustaka atau literatur review.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.